hari ini kita bersuka cita karena Tuhan baik di dalam hidup kita. Ayo adik-adik di rumah kita bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan dengan semangat. Tuhan, ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan, ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan, ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja, ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Tuhan tolong, aku harus mengatakannya. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan, ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan, ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Sorakan haleluya. Clap our hand like this. And I know God made me, and I know God loves me, and He knows what's best for me, 'cause He knows every single thing. Oh, I believe His promise is true, 'cause everything He says He will do. On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, on Saturday and every day, I know I can trust in Him and His promises. I know God made me, and I know God loves me, 'cause He knows what's best for me, 'cause He knows every single thing.
And I believe His promise is true, 'cause everything He says He will do. On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, on Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. So come on and lift your hand to the ceiling. Don't be afraid to shout. So come on and lift your hand to the ceiling. God will never let us down. So come on and lift your head to the ceiling. Don't be afraid to shout. So come on and lift your head to the ceiling. God will never let us down. On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, on Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. Say hallelujah! We are so happy today because we can praise Jesus today. Let's get up, kid, and praise Jesus. I got peace like a river. I got peace like a river. I got peace like a river in my soul. I got peace like a river. I got peace like a river. I got peace like a river in my soul. I got love like an ocean. I got love like an ocean. I got love like an ocean in my soul. I got love like an ocean. I got love like an ocean. I got love like an ocean in my soul. I got joy like a fountain. I've got joy like a fountain. I've got joy like a fountain in my soul. I've got joy like a fountain. I've got joy like a fountain. I've got joy like a fountain in my soul. I got peace, love, joy like a river. I got peace, love, joy like a river. I got peace, love, joy like a river in my soul. I got peace, love, joy like a river. I got peace, love, joy like a river. I got peace, love, joy like a river in my soul. I got peace, love, joy like a river in my soul. I got peace, love, joy like a river in my soul. Hallelujah! Adik-adik, ayo kita mau siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau mengatakan kecintaan hati kita melalui lagu penyembahan yang akan kita nyanyikan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Katakan, ku mau cinta Yesus dengan lebih sungguh-sungguh. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus
Halo semuanya, senang sekali kita bisa bertemu lagi hari ini. Oh ya, teman-teman, ada yang udah jawab nggak jawaban kuis minggu lalu? Ada yang bisa jawab? Oke, aku ulangi deh cluenya. Cluenya, bendanya bisa membuat seseorang merasa dingin. Terus bendanya terbuat dari plastik dan bisa juga dari logam. Dan dia bisa berputar. Ada yang tahu? Ini dia bendanya, kipas angin. Kira-kira untuk apa ya? Yuk sama-sama kita ikuti cerita ini. Halo, kamu boneka baru ya? Iya nih, aku perhatikan tadi kamu sedang bermain apa? Halo, namaku Lala. Aku boneka pemain sirkus. Aku sedang belajar sebuah trik sulap. Benarkah? Ya, coba kalian perhatikan ya. Nanti kalian ikuti aku. Wow, keren sekali. Ajari aku dong, aku mau bisa bermain sulap seperti itu. Aku juga mau. Baiklah, aku akan mengajari Andre dulu ya. Ajari aku dulu dong. Loh, ya tenang-tenang. Semuanya akan aku ajari. Seperti ini ya. Bisa? Coba kalian tirukan. Aku bisa. Aku juga bisa. Wow. Kamu pasti punya banyak trik sulap. Ayo, ajari yang lain. Baiklah, aku akan mengajari kalian beberapa trik sulap. Aku pasti bisa. Aku robot yang hebat. Hahaha, hebat. Baiklah, begini caranya. Kalian harus berkonsentrasi. Angkat kedua tangan kalian seperti ini. Lalu silangkan. Putar ke dalam. Sentuhkan telunjuk kalian ke hidung dan buka. Berhasil? Tidak bisa, Tidak bisa. susah sekali. Tenang-tenang, aku akan mengajari kalian sekali lagi. Susah sekali. Pertama, angkat kedua tangan kalian seperti ini. Aku pasti bisa. Lalu silangkan. Putar ke dalam. Ya, sentuhkan telunjuk ke hidung dan buka. Bisa? Wow, aku bisa. Bagaimana dengan Wow. kamu, Bomex? Tidak bisa. Susah. Ini tidaklah sulit, hanya membutuhkan konsentrasi yang penuh. Bagaimana adik-adik di rumah? Apakah kalian sudah berhasil? Sulit. Tidak bisa. Error. Loh, Bomex, kamu kenapa? Uch, badan kamu panas sekali. Bagaimana ini Andre? Error. Bagaimana kalau kita membawa Bomex ke bengkel boneka supaya Bomex bisa diperbaiki? Ayo. Shalom All Star, halo ya, kakak senang sekali ketemu kalian di ibadah online ini. Ayo kita sekarang doa dulu ya, tutup mata kalian. Tuhan Yesus, kami mau dengarkan firman-Mu, kami mau buka hati kami lebar-lebar, kami buka telinga kami untuk setiap firman-Mu. Tuhan, tolong kami supaya kami mengerti dan kami diberkati melalui firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Ya, kalian tadi kan sudah nonton dramanya, seru banget kan? Ya, dramanya tadi ada robot, ya ada pemain sirkus juga. Nah, tadi apa yang terjadi? Robotnya error. Ketika robotnya error, dia melakukan segala sesuatu yang salah. Terus dia juga keluar asap, gitu kan? Kenapa seperti itu? Karena mesin robotnya jadi panas. Kenapa kok mesin robotnya panas? Karena ketika dia mencoba mau melakukan seperti yang pemain sirkus lakukan, dia tidak bisa. Kemudian mesinnya panas, gitu kan? Terus apa yang terjadi?
error. Untungnya teman-temannya bawa si robot ini pergi ke bengkel boneka. Dan di sana tukang reparasinya pasang apa? Pasang kipas angin, ya kan? Pasang kipas angin di mesinnya supaya apa? Supaya tidak mudah panas lagi. Supaya apa? Supaya tidak error lagi. Adik-adik, tahu nggak kalau tubuh kita ini, di dalam tubuh kita itu juga bisa loh panas. Tapi panasnya bukan demam, ya, bukan demam sakit itu, bukan. Panas di dalam hati kita bisa terjadi. Seperti apa? Seperti tadi, kalau mesinnya bisa panas, ternyata di dalam hati kita itu juga bisa panas. Kok bisa? Pernah nggak kalian mengalaminya? Ya, kalian pasti pernah kan? Nah, ketika kita di dalam hati kita panas, biasanya apa yang terjadi? Kita kemudian marah, gitu kan? Ada yang teriak-teriak, gitu. Ada yang apa lagi? Nangis sekencang-kencang, wah, gitu. Ada yang apa lagi? Banting-banting. Ya, boleh nggak seperti itu? Nggak boleh. Kenapa kok bisa hatinya jadi panas? Tahu penyebabnya? Ya, kita hari ini sama-sama mau belajar supaya kita punya hati yang sabar. Ketika kita punya hati yang sabar, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Pertama, kita tidak akan mudah marah. Ketika kita menghadapi sesuatu, mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, kita tidak akan langsung tiba-tiba marah, gitu marah. Kita tidak akan mengalami seperti itu. Yang perlu kita lakukan adalah apa? Kita tidak boleh cepat marah. Kita baca ya di Alkitab Amsal. Yuk kita buka Alkitab kita. Kakak kasih waktu. Amsal 14 ayat 29. Sudah? Adik-adik All Star? Ya, kalau belum bisa baca, kalian bisa minta tolong papa atau mamanya atau yang mendampingi kalian untuk membantu membacakan untuk kalian. Ya, Amsal 14 ayat 29. Firman Tuhan berkata demikian. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa yang cepat marah membesarkan kebodohannya. Nah, firman Tuhan bilang, jangan cepat marah. Kenapa? Kalau kita marah, biasanya apa? Nanti bisa keluar hal-hal yang tidak baik yang kita sesali, kayak tadi robot. Error. Dia jalan, bisa nabrak orang, bisa jatuh, bisa guling-guling. Ya, pasti kalian nggak mau kan kayak gitu. Ya, atau kalau kalian misalnya kalian sedang main nih, contohnya, ya main boneka, lucunya, gitu kan. Tapi tiba-tiba kalian lepas, kenapa kok tiba-tiba nggak bisa jalan, kok rusak? Rusak gitu kan, coba kalian bongkar-bongkar, baterainya ada. Apa yang terjadi? Nah, biasanya kalau kita mengalami hal yang tidak menyenangkan, kadang-kadang kita tergoda untuk apa? Langsung marah. Karena apa? Hatinya mulai panas. Langsung apa? Kenapa sih ini? Ketika hati kita panas, kalau kita cepat marah, yang terjadi apa? Error gitu. Terus kita melakukan hal yang akan kita sesali. Boleh nggak kayak gitu? Nggak baik kan? Ya, adik-adik All Star, yuk sama-sama sama kakak bilang, I have patience. Sekali lagi, I have patience. Iya, harus punya kesabaran. Jangan mudah marah. Gimana kak caranya? Kalian ingat gak? Yang lalu kakak sudah pernah ajari kalian. Supaya kita punya waktu, ya kan, untuk berpikir yang baik. Oh iya ya, gak boleh marah. Kita tunda marahnya. Ketika kita mulai merasa marah, ingat, 5, 4, 3, 2, 1, calm down. Ingat kan Mas Ian? Iya. Jadi apa? Jangan cepat-cepat
marah. Jangan mudah marah. Supaya apa? Supaya kita tidak menyesal. Karena ketika kita marah, biasa kita melakukan sesuatu, waduh, terus habis itu, aduh ya, sorry ya, maaf. Terus kalau kita sampai banting barang kita, kesayangan kita, terus rusak, terus kita biasanya, aduh, sayang sekali, seharusnya aku nggak melakukan seperti itu. Ya, adik-adik, ya, I have patience. Sebentar, kita akan dengarkan firman Tuhan. Yuk, kita ikuti sama-sama. Cerita Alkitab ini diambil dari Keluaran 32, Musa dan anak lembu emas. Musa orang yang dekat dengan Tuhan. Ia naik ke atas gunung dan berbicara dengan Tuhan selama 40 hari 40 malam. Dan Tuhan juga menuliskan 2 loh batu yang berisi 10 perintah Allah untuk bangsa Israel. Sementara itu, bangsa Israel menunggu Musa di bawah gunung tanpa tahu kabarnya. Mereka mulai menjadi gelisah. Lalu bangsa Israel mendatangi Harun dan berkata, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini, orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Ya, buatkan kami Allah yang lain. Lepaskan anting-anting emas yang ada pada istri dan anak-anakmu, dan bawalah semuanya kepadaku. Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Hore! Itu Allah kita. Dan besok adalah hari raya bagi Tuhan. Ayo kita rayakan hari raya kita. Hore! tapi Tuhan tidak berkenan kepada apa yang dilakukan oleh Harun dan bangsa Israel. Berkatalah Tuhan kepada Musa, Pergilah, turunlah, sebab bangsa yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Mereka membuat patung anak lembu emas dan sujud menyembah kepadanya. Maka turunlah Musa mendapatkan orang Israel. Ketika Musa melihat bangsa Israel sedang mengadakan pesta, makan, minum, dan bersukaria karena mereka merasa mempunyai Allah yang baru, Musa sangat marah melihat hal itu. Ia meminta penjelasan kepada Harun. Tapi Harun mencari alasan bahwa bangsa Israel memaksanya membuat suatu Allah yang dapat mereka sembah. Musa mengambil patung lembu emas itu dan membakarnya sampai lebur. Sisa pembakarannya dibuang ke sungai. Bangsa Israel tadi ketika dia menunggu Musa turun dari gunung, menunggu ketika Musa itu baru ketemu sama Tuhan, kok lama? Itu kan nunggu lama-lama, akhirnya apa yang dilakukan bangsa Israel? Mereka melakukan hal yang menyedihkan hatinya Tuhan. Apa itu? Bangsa Israel buat patung dari emas, anak lembu emas, kemudian disembah. Itu menyedihkan hati Tuhan loh. Bukan membuat patungnya yang menyedihkan hati Tuhan, tapi patung yang disembah seperti Tuhan. Itu menyedihkan hatinya Tuhan loh. Ya kan? Nah, yang kedua yang harus kita lakukan supaya kita punya hati yang apa tadi? Ayo, ingat gak? Hati yang sabar. Nah, yang kedua kita harus belajar untuk mau menunggu. Nah, mau menunggu, gak segala sesuatunya kita mau cepat, semua cepat. Ya, harus belajar menunggu. Dan waktu menunggu, lakukannya dengan sikap yang baik. Ya, jangan gini, nyuruh, Mama, ambilkan itu. Wah, boleh nggak kayak gitu? Wah, nggak boleh. Ya, atau misalnya kamu, oh Kak, saya sudah sopan Kak. Minta, Mbak, tolong ambilkan sepatu. Sekarang, gitu, boleh nggak? Wah, ya nggak boleh ya kan? Ya, harus kalau kalian belajar menunggu, kalian juga menunggunya dengan sikap yang baik, nggak boleh marah-marah, nggak boleh teriak-teriak, nggak boleh nangis-nangis, wah gitu gulung-gulung di lantai, jangan, ya nggak boleh. Terus apalagi selain kita belajar menunggu, kita juga nggak boleh tergesa-gesa dalam melakukan sesuatu.
Kalian pernah nggak kalau pertama kali belajar menggambar? Ya, belajar mewarnai, ya kan ada gambar gitu, terus kita mewarnai. Ketika kita baru pertama kali belajar, lakukannya jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru, harus ngikuti. Ya kan kalau ada gambarnya, ada garisnya, kita gambar di dalam garis, mewarnai rata, pelan-pelan aja. Pelan-pelan, jangan buru-buru. Nah, ketika kita sudah melakukannya dengan baik, pelan-pelan, lama-kelamaan, hal yang terus kita lakukan itu akan jadi keahlian kita. Dan kemudian apa? Kita bisa dengan cepat. Wow, hasilnya bagus gitu. Jadi segala sesuatunya kalau kita belajar, baru belajar, harus lakukannya jangan terburu-buru. Ya, itu akan membuat kalian jadi bertambah ilmu kalian, bertambah keahlian kalian. Ketika kalian punya kesabaran dalam hati kalian, ya, kalian akan terus bertumbuh dalam keahlian. Pertama mungkin kalian waktu sekarang kalau ada yang baru belajar menulis, belajarnya tuh susah gitu. Mungkin tulisnya tapi ketika kita melakukannya dengan tekun, ya kan, dengan sabar, tidak tergesa-gesa, lama-lama kita akan tulisnya dengan cepat. Set, A, B, C, D, E, F, G, K, gitu dan seterusnya. Karena akan melakukannya dengan sangat baik. Nah, itu semua kita peroleh kalau apa? Kita punya hati yang sabar. Ya, adik-adik, mulai hari ini belajar ya. I have apa tadi? Patience. Coba ulangi sekali lagi. Sama-sama kakak. I have patience. Nah, adik-adik, kalau kakak mau tanya nih, siapa di antara kalian yang sekarang, kalau kakak tanya, siapa yang di sini masih suka marah-marah? Mau nggak kalian angkat tangan kalian? Siapa yang di sini sukanya buru-buru, sukanya nangis-nangis, teriak-teriak? Kalau nggak dikasih sesuatu yang sesuai keinginannya, dia akan berontak, dia akan teriak-teriak, akan gulung-gulung di lantai mungkin. Ada yang seperti itu? Ayo, angkat tangan kalian. Ya, seperti robot tadi. Robot tadi, kalau dia tahu, dia anunya rusak kan, panas mesinnya, dia juga aku mau diperbaiki loh. Ya, dibawa kemana? Bengkel boneka, bengkel mainan. Kita sama-sama, bukan ke bengkel mainan, ke bengkel hatinya Tuhan. Yuk, kita angkat tangan kita, bilang sama-sama, Tuhan, ini aku Tuhan. Aku masih suka marah kadang-kadang Tuhan. Aku kadang-kadang suka teriak-teriak Tuhan. Aku juga suka nangis-nangis dengan kencang Tuhan. Tuhan, hari ini aku tahu kalau itu tidak boleh. Hari ini aku tahu kalau aku itu harus punya hati yang sabar. Karena Tuhan mau pakai aku. Ya, Tuhan pakai aku Tuhan Yesus. Tolong aku Tuhan. Aku mau punya hati yang sabar. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Juga pakai setiap kami Tuhan. Jadi pembawa sukacita ketika kami nggak marah-marah di rumah. Ya, ketika kami nggak teriak-teriak di rumah. Ada sukacita yang berlimpah-limpah. Ada kasih Tuhan dinyatakan dalam hidup kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Yuk semuanya, angkat tanganmu, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tidak dapat dipungkiri perkembangan media dan teknologi selain membawa kemajuan dalam kehidupan kita juga menjadi sarana bagi kegelapan untuk merusak anak-anak kita. Kecanduan, pornografi, ketidakkudusan, penyimpangan seksual, bahkan LGBT merusak anak-anak kita. Bagian kita sebagai orang tua adalah melindungi mereka dan bekerja sama dengan gereja. Gereja mengambil tanggung jawab memberikan imun rohani, yaitu kebenaran firman Tuhan. Seperti dikatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan.
Kuasa firman Tuhan sanggup memperbarui roh dan pikiran setiap anak-anak yang sudah merasa hancur, tidak berharga, tidak dicintai, dan kebingungan dengan jati diri. Mereka akan mengenakan manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jangan lewatkan Pure Desire. Wow, gak terasa kita sudah masuk minggu kelima nih di bulan ini. Dan adik-adik, untuk mengingatnya, aktivitas hari ini kita akan sama-sama membuat spinner. Seperti yang adik-adik lihat beberapa minggu yang lalu, spinnernya bisa putar-putar. Dan kita akan membuatnya bersama-sama. Nih, spinnernya mewakili minggu pertama sampai minggu terakhir. Oke, tanpa berlama-lama kita akan sama-sama membuat dan kita siapkan dulu peralatannya. Yang pertama kita perlu siapkan adalah 2 buah kertas buffalo warna yang berbeda. Lalu kita akan membuat lingkaran. Adik-adik bisa membuat lingkaran dengan alat bantu yang ada di rumah. Mangkok atau apapun. Pastikan 2 kertas ini digambar lingkaran. Mau ditumpuk atau terpisah juga boleh. Dan yang penting nih, kita akan bagi lingkaran itu menjadi 6 bagian. Kita akan bagi menjadi 6 bagian. Caranya, tarik garis horizontal, lalu buat garis diagonal ke arah kiri, dan satu lagi garis diagonal ke arah kanan. Kalau sudah jadi 6, kita akan mulai menggambar apa yang tools-tools yang kita pelajari selama 5 minggu ini. Masih ingat gak apa? Kak, sudah lupa kak. Oke, kalau gitu kita langsung membuat sama-sama tools kita hari ini. Nah, yang pertama kita akan membuat dulu gambar baterai. Ketika ingat baterai, iya, kita nggak boleh iri hati. Adik-adik bisa gambar baterainya di sini. Lalu berikutnya, tools apa lagi nih? Wow, iya, kita mau punya hati yang selalu happy. Kita kalau mau happy, ingatlah lampu. Adik-adik bisa gambar lampu di sini seperti ini. Lalu ketika marah, sebel, ingat forgive and forget. Jangan lupa gambar juga sikatnya. Lalu apalagi nih? Hati yang bersyukur. Nggak boleh menggerutu, ngomel-ngomel, marah-marah terus. Kita harus thank you, thankful, ucapkan syukur. Ingat gambar minyak. Nah, di sini ada gambar minyak. Lalu yang terakhir, yang barusan kita dengerin apa? Tentang hati yang sabar, patient. Hati yang sabar, adik-adik bisa menggambarkan tools kipas angin. Lalu yang terakhir, last but not least, adik-adik bisa tuliskan heart workshop. Heart workshop adalah tema kita selama 1 bulan ini. Kalau sudah, kita siapkan alasnya sudah selesai. Adik-adik boleh mewarnai, boleh selesaikan serapi dan sebagus mungkin. Lalu kita beralih ke penutupnya. Di sini untuk penutupnya, Kak Monik sudah siapkan yang tadi kalian sudah buat lingkarannya. Bisa didekor. Lalu, yang paling penting, ini dipotong sebagian. Satu gambar dipotong satu bagiannya membentuk segitiga seperti ini. Dipotong dengan gunting. Kalian lalu dekor. Kalau sudah, kita siapkan alasnya. Kita akan tempel seperti ini. Lalu untuk lubang di tengahnya, Kak Monik di sini menggunakan kancing jepret. Kalau adik-adik tidak punya kancing jepret,
Adik-adik bisa menggunakan pines, bisa menggunakan tusuk gigi, atau kalau misal tidak ada tusuk gigi bisa pakai tusuk sate, dipotong kecil aja cukup, lalu ditusukkan ke bagian tengahnya. Sudah jadi deh spinnernya kita hari ini. Ingat ya, untuk kita selalu punya hati yang baik, yang sudah kita pelajari selama 1 bulan ini. Thank you and God bless you. Hai Robomax, bagaimana kabarmu? Apa kamu sudah baikan? Lebih baik, lebih baik. Tidak panas lagi, tidak marah lagi. Kipasku juga berfungsi dengan baik. Tidak error, tidak error. Nah, sekarang kamu tahu kan kalau kamu harus sabar dan tidak suka marah-marah. Betul, betul. I will be patient. I will be patient. Kalau lihat kipas angin, kita ingat untuk menjadi sabar. Nah, teman-teman, ingat nggak alat apa aja yang kita pakai 5 minggu kemarin? Yuk, sama-sama kita nyanyikan lagunya. 1, 2, 3. Putar-putar spinnernya, spinnernya, spinnernya. Putar-putar spinnernya. Let's go! Kalau alatnya baterai, kita ingat I'm not jealous. I'm not jealous. Kalau alatnya lampu, kita ingat I choose to be happy. I choose to be happy. Kalau alatnya sikat, kita ingat I will forgive and forget. I will forgive and forget. Kalau alatnya minyak pelumas, kita ingat Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Kalau alatnya kipas angin, kita ingat I will be patient. I will be patient. Nah, adik-adik, kalau bonekanya rusak, kita bawa ke bengkel boneka. Tapi kalau hatinya rusak, kita bawa ke bengkel hati. Sama-sama kita datang ke Tuhan Yesus untuk diperbaiki. Tuhan Yesus yang akan memulihkan hati kita. Aku mau, aku mau. Adik-adik, sampai jumpa minggu depan dengan cerita-cerita yang lebih menarik. See you! Sampai jumpa, sampai jumpa.